dengan belajar ini juga harus menjadi sebuah ekosistem yang ekosistem yang betul-betul terbangun dengan baik. Nah, untuk itulah kita mencoba bagaimana menciptakan atmosfer belajar yang mandiri, menyenangkan, dan berkarakter. Saya kira itu apa yang bisa kami sampaikan, dan kita berharap semoga kita selalu sehat, kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, dan sekali lagi kalau saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Habibie, itu melakukan apapun itu nilai tambahnya apa. Nah, kita berharap ada nilai tambah yang kita peroleh dari kegiatan webinar pada hari ini. Demikian saya kira yang bisa kami sampaikan dari pengurus PGRI Kabupaten Bondowoso. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada narasumber, kepada saudara moderator, juga kepada teman-teman SLCC yang sudah menginisiasi dan mengelola kegiatan Forsa ini dengan sangat baik, progresif, dan insya Allah juga semoga tidak berhenti hanya pada saat ini, baik bergerak terus, karena kita di PGRI punya namanya program GEMA, bergerak maju dan mulia. Nah, itu kita gemakan terus-menerus sehingga menjadi penyemangat semuanya untuk selalu bergerak maju dan menuju kemuliaan. Dan juga terima kasih kepada semua teman-teman guru hebat yang telah bergabung untuk belajar bersama. Semoga sekali lagi membawa nilai tambah dan kemanfaatan yang besar-besarnya untuk mengembangkan karakter dan pendidikan kita. Terima kasih, saya kira begitu Pak Nurhati. Salam sehat, salam hangat, PGRI hidup, guru hidup, solidaritas yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Nurholis MPD selaku Sekjen di PGRI. Hadirin pemirsa yang terhormat, rupanya kita sudah tidak sabar lagi untuk mengetahui dan memahami lebih banyak seputar tema webinar kita pada hari ini, yakni penguatan ekosistem pendidikan dan gerakan sekolah menyenangkan. Dan ada baiknya mungkin kita perlu juga beryel-yel GSM ya. Nah, ini sudah sangat membumi, yel-yelnya berubah, kemudian berbagi, berkolaborasi. Nah, saya ulangi lagi, berubah, kemudian berbagi, berkolaborasi. Baiklah, sebelum kita mulai dan sebelum Ibu Ani selaku narasumber memaparkan apa yang sudah kita nanti-nantikan ini, ada baiknya profil beliau akan kami bacakan, yaitu beberapa prestasi ya, beberapa prestasi yang sudah sangat terkenal ya, apalagi di Bondowoso, karena beliau adalah salah satu intelektual muda ya, berbakat dan is the best di Kabupaten Bondowoso. Untuk itu sekedar saya bacakan beberapa profil dari beliau tentang prestasi dan penghargaan yang pernah diraihnya. Yang pertama adalah Kepala Sekolah SMK berprestasi dan berdedikasi tingkat Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, Best Practice Kepala Sekolah SMK tingkat nasional tahun 2017. Kemudian finalis Kepala Sekolah SMK berprestasi dan berdedikasi tingkat nasional tahun 2017. Kemudian ada lagi The Future Farmers Organization of tahun 2017 di Thailand, dan masih banyak lagi ya. Kalau saya sebut mungkin sangat banyak sekali. Itu sekedar gambaran siapa sebetulnya Ibu Ani yang the best ini. Oke, pemirsa, baiklah kita sambut dengan aplaus yang meriah Ibu Ani Sudiartini SPD MPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Pagi yang sangat cerah ini merupakan anugerah buat saya sebagai orang Bondowoso asli yang juga diberi kesempatan untuk menjadi seorang pendidik sebagai agent of change. Nah, ini diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi, sharing untuk sukses bersama. Dan terima kasih kepada PGRI yang sudah bisa menyelenggarakan kegiatan webinar ini yang tujuannya satu adalah untuk melahirkan sumber daya manusia unggul yang berkarakter kuat. Nah, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, ini saya sangat terharu dengan kegiatan ini. Ternyata semuanya ingin berubah lebih baik. Jadi ada peserta dari Jawa Timur, terus ada peserta dari Jawa Barat, termasuk sahabat-sahabat kita yang ada di Bangka Belitung atau Pangkal Pinang. Nah, ini artinya bahwa kita akan, kalau ingin menuju pada tempat yang jauh, maka kita harus bersama-sama. Artinya tujuan kita ini sangat mulia, yaitu mencetak SDM unggul yang berkarakter kuat. Nah, tema pagi hari ini sangat menarik. Makanya saya lihat pesertanya kemarin pendaftar sementara tadi malam tuh 200. Nah, mungkin ini masih dalam proses. Ya. Saya perkenalkan dulu Bapak Ibu. Tema kita kali ini di dalam forum Sabtuan, ini ada tema penguatan ekosistem sekolah melalui gerakan sekolah menyenangkan. Nah, di mana yel-yelnya adalah berubah, berbagi, dan kolaborasi. Jadi Bapak Ibu guru hebat, kalau kita ingin melakukan sesuatu yang luar biasa, maka kita harus mau berubah. Jangan di zona nyaman dan aman. Nah, kalau kita sudah melakukan perubahan, maka bagilah supaya kita banyak yang satu frekuensi. Nah, setelah itu apa? Kita bukan kompetisi di dalam negeri ini. Jadi terima kasih PGRI yang sudah memberi kesempatan pada saya hal-hal yang bisa saya sharingkan kepada para agent of change di Kabupaten Bondowoso maupun di tingkat nasional adalah hal yang mungkin ini baru, tetapi ada yang sudah mengikuti, tetapi juga sudah ada yang melakukan. Nah, ini kita sekarang teruskan. Kita tidak sendiri. Kita tidak sendiri, Bapak Ibu. Jadi kita bersama-sama untuk melahirkan SDM unggul yang berkarakter. Jadi teman-teman sekalian, ini yang harus kita lakukan untuk bisa melahirkan generasi yang luar biasa. Tadi disebutkan oleh Pak Nur, nah ini memang beberapa penghargaan. Intinya teman-teman semua, kalau kita melakukan sesuatu tuh jangan setengah-setengah. Kita totalkan. Hasil Tuhan yang Maha, Allah yang akan menentukan. Jadi beberapa prestasi dan pengalaman yang saya lakukan ini Bapak Ibu, karena waktu itu saya ingin berubah ya sampai sekarang. Dan kita tidak hanya menyuruh atau just give instruction, but kita juga harus melakukan dan kuncinya dari hati. Maka setelah kita mengikuti kegiatan webinar ini, jangan hanya mengikuti webinar, dapat sertifikat, tapi kita tidak bisa berubah dan mau berubah. Ini ada pada kita semua Bapak Ibu. Dan beberapa hal tadi sudah sampaikan Bapak Ibu. Sekarang adalah zaman 4.0 disruption, di mana zaman ini akan banyak mempengaruhi ya apa-apa yang dulu sudah ada menjadi apa-apa yang nanti kita tidak akan tahu. Apa bentuk pekerjaannya, pekerjaan baru apa yang akan muncul. Nah, jadi hal ini harus kita tanamkan pada diri kita, pada siswa kita, juga pada keluarga kita. Di era zaman 4.0 ini, Bapak Ibu, ditambah lagi dengan adanya corona, wow, what happened? Jika kita guru tidak adaptif, tidak kreatif,
dan tidak inovatif juga dalam rangka memberikan pembelajaran. Di mana kita banyak tahu dan melihat bahwa target kita tuh pasti kurikulum. Target kita itu nilai. Loh, terus bagaimana dengan karakter siswa? Tidak ada corona saja karakter sudah sangat sulit kita terapkan, kita berikan, apalagi corona. Di mana hubungan antara guru, siswa, orang tua ini ada batasan. Tidak face to face kata anak sekarang. Jadi dalam menghadapi era industri 4.0 di zaman corona, pandemi ini Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Kita nanti kupas bersama ya, dan apa yang akan terjadi. Nah, untuk menghadapi kecakapan abad 21 Bapak Ibu, ini satu memiliki kapabilitas yang siap kerja. Siapapun orang tua yang menitipkan siswanya ke sekolah kita, pasti harapannya bisa bekerja, bisa mandiri. Walaupun sekolahnya di level apa, di tingkat apa, pasti tujuannya adalah untuk mandiri. Entah itu akan berwirausaha, entah itu akan bekerja, ataupun akan melanjutkan perguruan tinggi. Endingnya perguruan tinggi juga bekerja. Nah, ini harus kita siapkan. Dan ini adalah tugas mulia kita sebagai guru. Dan kita harus bersyukur karena kita diberi sebuah pekerjaan mulia yang akan memberikan warna pada pendidikan kita, yang akan menyiapkan sumber daya manusia penerus bangsa, akan membuat Indonesia lebih hebat lagi. Nah, yang kedua, memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan memecahkan masalah. Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Terus jawabannya, sekarang corona. Bagaimana membuat kita kreatif? Based on ourselves. Tergantung kita, Bapak Ibu. Jadi mari kita berubah terus. Pertama yang jadi murid adalah kita. Begitu saya dapat kalimat kemarin dari sahabat saya yang mengadakan kegiatan belajar dari guru sekolah alam ke SMK PP Tegalampel. Jadi murid di sekolah kami yang pertama itu adalah guru. Artinya, guru harus berubah dulu, guru harus berpikir kritis dulu, guru harus kreatif, inovatif, dan bisa selalu memecahkan masalah. Jadi kita tuh adalah sebenarnya murid, Bapak Ibu. Jadi saya selalu tanamkan pada siapapun, jangan takut pintar. Nah, kalau kita takut pintar, berarti kita tidak akan pernah bisa belajar. Nah, ini yang harus kita tanamkan, perkuat ke anak-anak kita calon penerus bangsa. Ketiga, memiliki cara kerja yang komunikatif dan bisa bekerja sama. Bu Ani, sekarang kan corona, itu dikerjakan di rumah, kita hanya pakai HP. Apakah ini bisa kita laksanakan? Bisa. Makanya kita belajar dari corona, Bapak Ibu, yaitu apa? Adaptif. Setelah adaptif kita akan kreatif, akan menemukan solusi-solusi di masa corona ini kalau kita tadi bisa memecahkan masalah. Terus bagaimana cara itu bisa bekerja sama melihat di mana anak? Kita nanti kita kupas bersama. Jadi saya melihat fakta Bapak Ibu, dan saya juga sering sharing dengan para orang tua. Saya tidak ini para guru, para orang tua yang menitipkan putra-putrinya ke sekolah kita, baik itu TK, SD, SMP, SMA maupun SMK, berat katanya. Kenapa? Satu yang berat orang tuanya. Karena satu guru memberikan satu tugas. Dan ini harus mereka dalam 1 minggu atau dalam waktu sehari berapa jam. Ini mohon Bapak Ibu, kita kembalikan kepada kita seandainya menjadi orang tua, seandainya menjadi murid. Sudah kena corona, tidak bisa kemana-mana, stres, ditambah tugas-tugas dari kita semua. Jadi ini harus ada kreativitas, harus ada pemahaman level tinggi, bagaimana kurikulum bisa tercapai, juga karakter bisa kita latih. Nah, ini sekali lagi perlu kita. Kita yang apa? Yang mau berubah, mau berbagi, dan kolaborasi. That's the key. Nah, nomor 4. Mampu melakukan pengumpulan informasi data. Sudah pinter ini sudah anak-anak. Otomatis ini. Ya, artinya karena sudah biasa daring, dan ini mengumpul ini dan itu bisa. Tapi bagaimana dengan anak-anak kita yang masih kurang beruntung? Ada di daerah rural,
di desa, di gunung, di pelosok yang tidak bisa terjangkau, ini pun perlu kreativitas. Nah, GSM itu kunci untuk bisa memecahkan masalah ini, Bapak Ibu. Ya. Yang berikutnya, perangkat teknologi. Otomatis sudah semakin pintar anak-anak sekarang. Integritas dan disiplin dalam melaksanakan tugas. Nah ini, Bapak Ibu, mohon disiplin ini juga kita harus sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Jangan, ini ada, saya sharing kemarin ya dengan orang tua, walaupun bukan di sekolah saya, tetapi itu di sebuah SD, anak itu sakit Bapak Ibu, tidak ada kebijakan dari guru tersebut. Padahal sakit. Nah, Bapak Ibu, saat saya ke Australia, ya, para guru itu sudah sangat paham dengan siswanya. Sehingga di situ mereka tahu bagaimana mentreatment anak seperti ini, bagaimana juga bisa memahami, oh ini sakit, tugas harus ini, itu yang harus kita pahamkan. Makanya mari berubah Bapak Ibu guru, dan semoga para kepala sekolah juga bisa hadir di kegiatan ini. Ini penting Bapak Ibu para kepala sekolah. Karena apa? Yaitu tadi, bagaimana ajaran Ki Hajar Dewantoro, sekolah sebagai taman, bukan sebagai sekolah yang penuh dengan tugas. Penelitian menyebutkan Bapak Ibu, bahwa anak-anak itu setelah diadakan tanya jawab, angket, anak-anak dengan masa corona ini, apakah kalian rindu ke sekolah? Rindu Bu, apa yang kamu rindukan? Teman-teman. Nah ini, jadi hanya rindu teman, bukan rindu untuk belajar. Jadi ini mari semuanya yang ada kita sebagai tugas seorang guru, bagaimana anak-anak tuh, saya rindu belajar, saya rindu untuk bisa semakin pintar, saya rindu untuk bisa semakin baik. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi saat ini tidak ada kata terlambat, mulai sekarang, mulai dari yang kecil, dan mulai dari diri sendiri. Nah, pasti Bapak Ibu akan memberikan virus positif, virus yang akan bisa mengubah, mengajak bersama untuk kebaikan. Bapak Ibu, ini kita lihat di gambar, ya, problem-problem sosial anak muda. Bapak Ibu lihat ulangan, pil, minum. Nah ini seperti ini Bapak Ibu. Kenapa ini terjadi? Karena mereka hanya dapat pujian dari teman-temannya. Di rumah sudah sering disalahkan. Di sekolah juga begitu. Dicap males gak sekolah. Nah, terus nakal dan lain sebagainya. Mari, kalimat-kalimat positif harus selalu kita sampaikan, karena itu doa. Nah, dan kenapa ini terjadi? Ya karena mereka hanya dapat pujian dari temannya, lingkungannya. Wah hebat ya, sudah bisa naik sepeda motor tanpa helm, goncengan bertiga satu motor. Nah ini yang puji mereka. Tetapi hal-hal menurut Bapak Ibu tidak bermakna, lupa kita puji. Contoh, Duna, bagus sekali, rapih dalam berseragam ke sekolah. Duna, nah itu Bapak Ibu, ya. Jadi hal-hal kecil, wih sepatunya sudah diikat semua, kaos kakinya. Nah hal-hal kecil ini Bapak Ibu yang kita sering lupa. Hanya kita beri apresiasi, beri sertifikat penghargaan anak yang ranking 1, juara 1 dengan nilai 100, dengan skor 80 atau 180 dan sebagainya. Bagaimana dengan karakter yang harus kita perkuat? Karena dengan karakter kuat, maka kompetensi, knowledge, dan lain sebagainya akan mudah dimasuki. Ya, jadi mari Bapak Ibu, sekolah kita sebagai rumah kedua, kita buat anak-anak itu nyaman, aman, dan rindu pada sekolah karena rindu ingin pinter, rindu pada gurunya, rindu pada situasi sekolah. Nah, apa sekarang pendidikan di era abad 21? Well-being, mental balance. Nah ini Bapak Ibu, jadi physical well-being-nya, cognitive well-being-nya, emotional well-being-nya, and social well-being-nya
Mari kita sama-sama usahakan, upayakan di sekolah. Ya. Jadi physical well-being, ya semuanya harus kita buat secara fisik, ya. Jadi secara pengetahuan, secara emosi, secara sosial kita harus sama-sama, Bapak Ibu. Ya, bagaimana ini bisa kita kembangkan di anak-anak? Contoh, kepedulian, ke-aware-nya kepada sosial. Bagaimana mengatur diri sendiri, relationship skills, hubungan, social dan emotional learning, self-awareness, responsible decision making. Ini harus kita berikan, kita latihkan, dan kita beri contoh. Contoh Bapak Ibu, ya. Jadi kita harus ada kepedulian sosial. Satu, kita lihat di sekolah. Di sekolah itu biasanya ada yang disebut tukang kebun atau tukang bersih-bersih. Ya, itu contoh saja. Bapak Ibu selama ini menerapkan bersih, empati lingkungan, itu di kita tuh masih sangat sulit. Kenapa? Itu tadi, kita jarang menanamkan empati. Jadi hanya, ayo bersihkan itu, siapa yang piket kerjakan? Nah itu. Tetapi empati ini perlu pemahaman, nak. Seandainya, nah begitu Bapak Ibu, Bapak A itu bapak kita, selalu bersih-bersih terus kita ngotorin, bagaimana perasaanmu, bagaimana rasanya. Nah refleksikan itu Bapak Ibu, maka anak-anak dengan sendirinya itu akan mengikuti. Dan saya, walaupun tidak semuanya, tapi di SMKPP itu bisa seperti itu. Di kami, Bapak Ibu guru datang itu Bapak Ibu pegang sapu. Anak-anak datang itu sudah diajak karena mengikuti gurunya. Walaupun itu tidak semuanya, tapi saya yakin karena kita sudah melakukan sejak dari sekarang, mulai dari yang kecil dan mulai dari diri sendiri. Nah itu, jadi relationship ini Bapak Ibu. Next, nah ini menurut Martin Seligman ya, jadi sama kesehatan fisik ada olahraga, kognitif, semuanya. Dan ini relevan dengan ajaran Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu. Kita lihat, nah olah rogo, olah pikir, olah rasa, olah laku. Jadi kalau kita sudah banyak bergerak di zaman corona ini, jangan stay at home. Tapi hindari corona, kegiatan bermakna kita terus. Ya Bapak Ibu ya, jadi ini yang harus kita tanamkan pada diri kita dan pada semuanya. Karena sudah banyak bergerak, oksigen itu masuk, maka pikiran tuh akan jalan. Jadi orang yang produktif, maka pikirannya akan terus berjalan. Iya, iya. Waktunya hampir. Mohon maaf Ibu Ani. Bukan Bu, slide-nya tidak jalan. Mohon di reload dulu, itu mungkin ada kendala sinyal, kendala jaringan. Oh begitu. Mohon maaf, ini bisa Ibu. dibantu? Ya, Pak Kurdi. Pak Kurdi, mohon dibantu. Mohon maaf Bapak Ibu Guru. Oke. Masih terkendala jaringan dengan Ibu narasumber. Oh, kenapa ini? Oh, mohon maaf. Ya, silakan sambil diperbaiki. Saya akan sampaikan Bapak Ibu supaya Termute suaranya Bu Ani, di mute Pak. maaf. Katanya window. Oke. Ini sambil jalan. Jadi dahulu kala, beberapa tahun yang lalu, itu banyak guru yang belajar ke kita, Bapak Ibu. Ya. Jadi karena tahu bagaimana Ki Hajar Dewantara sudah memulai pendidikan, itu tadi memanusiakan siswa. Sudah muncul? Oke. Sudah, Ibu sudah. Iya, terima kasih. Nah ini saya kembali lagi.
Jadi Bapak Ibu, kalau sudah ada kita bergerak, maka pikiran kita itu akan jalan. Sehingga kita kalau sudah banyak di zona nyaman, kata orang dulu sebelum corona awal, sekarang itu apa? Jadi generasi rebahan. Maka olah pikirnya pasti tidak jalan. Kenapa? Karena oksigen tidak masuk ke otak. Masih tidak masuk. Oke. Jadi hal ini yang menyebabkan kita bisa stres, Bapak Ibu, karena oksigennya kurang. Ya. Nah, terus setelah itu ada olah rasa. Olah rasa itu empati. Kalau kita sudah punya rasa empati tinggi, maka tidak akan banyak sampah berserakan. Setelah rapat, makan minumnya ditinggal. Setelah rapat, hanya kita yang makan minum sementara teman yang lain hanya melihat. Jadi olah rasa itu empati. Nah, karena sudah ada olah rasa dan empati, maka ada olah laku apa? Maka kita akan menjaga perilaku kita, tidak buang sampah sembarangan, memberi contoh, ya, peduli pada lingkungan dan peduli pada sesama. Nah, ini Bapak Ibu yang harus kita siapkan. Apakah kita terlambat? Tidak. Nah, kalau kita sudah bisa melakukan ini, maka manusia seutuhnya itu insya Allah dan optimis akan bisa kita capai. Ya, tadi kembali lagi ke well-being, ya. Jadi ini Bapak Ibu, ini sudah berdasarkan penelitian karena saya mengikuti gerakan sekolah menyenangkan itu, Bapak Ibu, itu banyak hal yang bisa saya ambil dan ternyata sejak dulu saya sudah ber-GSM, walaupun belum ikut GSM. Kenapa? Karena saya sudah memperkuat kegiatan-kegiatan yang memperkuat dan menanamkan karakter tinggi. Nah, dengan GSM ini, saya merasa adrenalin semakin tergugah untuk bisa mengajak teman-teman semuanya berbagi, berubah tadi, berbagi dan kolaborasi. Ini berdasarkan penelitian sudah dilakukan. Jadi ini Bapak Ibu, ya. Kalau ini sudah terbangun, kompetensi terbangun, karakter baik, pemikirannya terbuka. Sehingga tadi ajaran Ki Hadjarwantoro itu harus selalu kita kembangkan. Nah ini, apa sih sebenarnya mendidik itu? Ini Bapak Ibu. Jadi memberikan ini keselamatan, kebermanfaatan bagi dirinya bangsa. Mohon maaf, ini ada suara yang masuk. Host. Tolong host. Tolong host. Ada suara masuk, Bu. Tolong tetap terlalu terpantau ya. Ada suara masuk. Indah selaku keluarga besar SDN Pondok Pesantren 2. Ini ada rapat. Umiyati Uum. Bu Ani di unmute mic-nya. Mic-nya dihidupkan, Bu. Oke ya. Ini tadi nganu sendiri karena ada rapat tadi. Maaf Bapak Ibu guru ya. Saya sudah menyampaikan ke PGRI Bapak Ibu kalau melalui webinar memang terkendala begini. Nanti saya sudah mintakan di SLCC supaya kita bisa langsung live turun ke sekolah-sekolah untuk memasifkan kegiatan GSM ini. Dan alhamdulillah PGRI menyetujui. Jadi mungkin kalau kita seperti ini akan terkendala. Nah ini prinsip pendidikan masa depan memberikan banyak pilihan dan fleksibilitas Bapak Ibu. Sebenarnya Pak Menteri sudah menyampaikan merdeka belajar. Kita sebenarnya sudah diberi slot untuk merdeka belajar. Jadi belajar itu tidak hanya dibatasi dinding Bapak Ibu ya. Jadi silakan berkreativitas, berinovasi supaya saya rindu ada Pak Kurdi misalnya. Karena apa? Karena belajarannya tidak hanya dalam kelas, kami belajar tapi tidak merasa belajar. GSM. Bagaimana bisakah kita membuat seperti itu? Bisa. Karena kita mau berubah. Nah, yang kedua Bapak Ibu, ini
Sekolah ada komunitas pendidikan dan jaring informasi. Sekolah ini. Dari sekolahlah kita nanti Bapak Ibu akan melahirkan anak-anak hebat ya. Anak adalah subjek dan punya otonomi. Nah, di sekolah kita itu kan heterogen dan kita menyamarkan semua bentuk. Ini harus Bapak Ibu guru pahami. Ya, guru-guru yang saya waktu ke Australia itu di sana hafal Bapak Ibu satu persatu disebut saat membagikan bukan rapor ya, rapor tahunan. Jadi laporan. Jadi Jensen dia anak yang begini, yang rajin, yang peduli temannya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi satu persatu hafal. Nah, terus yang kedua, pelajaran menyenangkan, otentik dan relevan. Ini not just PPT yang tidak hidup. Anak-anak misalnya. Jadi bagaimana menyenangkan, Bapak Ibu memberi soal, garapan, kerjakan, besok kumpulkan. Jadi keep and touch, tidak ada feel ini Bapak Ibu. Jadi kita tuh sebagai guru sebenarnya adalah artis. Bagaimana artis itu membuat kita semuanya dapat piala citra. Berarti harus berperan dengan bagus, suara kita olah, mimik kita juga latihkan. Bapak Ibu, saya lulusan SPG Bondowoso 87. Saya lihat ada adik kelas, ada kakak kelas juga yang mengikuti webinar ini. Di situ di metodologi Bapak Ibu dan didaktik diajarkan bagaimana seorang guru nanti di depan kelas. Jadi kita betul-betul diajarkan, dilatih bagaimana supaya anak itu melihat kita itu bisa terpukau. Maksudnya bukan terpukau karena ini artinya, wah seneng saya kalau Pak Buhari misalnya tadi ada kakak kelas saya, Pak Buhari ngajar. Kenapa? Wih pokoknya seneng, semoga besok Pak Buhari sehat. Nah, jadi sudah tidak ada lagi, hei gurunya tidak masuk. Nah itu, begitu Bapak Ibu. Jadi sekarang kita, mana ya, kok tidak ada ya? Nah seperti itu. Maka marilah kita menjadi guru yang dirindukan. Karena kalau guru dirindukan, pasti sekolah akan dirindukan. Itu Bapak Ibu. Pembelajaran harus ini tadi sudah personalized sesuai dengan passion dan talent. Bapak Ibu harus tahu betul passion apa yang ada di anak-anak. Makanya Bapak Ibu kita tidak boleh kaku dalam memberikan nilai. Ulangan matematika dapat 10, tetapi ada salah satu siswa yang tidak pernah bisa mencapai KKM. Bapak Ibu harus tahu apa sih passion anak ini, apa sih talent anak ini. Nah itu nanti dikontekstualkan dengan pelajaran matematika. Begitu Bapak Ibu. Jadi jangan kaku. Tuh, jadi fleksibel. Nah, kembali lagi, ini ya, belajar tanpa dipaksa. Selama ini kan dipaksa, anak-anak ada kan, tapi ada memang senang belajar. Tapi ada tuh belajar lagi, besok tugas lagi. Karena saya tanya ke beberapa teman saya yang punya putra di SD, tiap minggu pasti izin Bapak Ibu. Karena apa? Menyerahkan tugas putranya ke sekolahnya. Dan dalam satu map. Dan anak tersebut mengisi jurnal. Bapak Ibu bayangkan, anak SD sudah dibebani ya tugas yang sebegitu beratnya. Itu masih satu guru misalnya. Kalau semua guru, coba Bapak refleksi, Bapak Ibu refleksi. What happened to me kalau kita sebagai murid? Nah, disiplin tidak ditakut-takuti. Mohon juga hindari kata sanksi atau hukuman. Ya, sekali lagi saya pengalaman waktu di Australia, di sana tuh tidak ada Bapak Ibu, yang ada adalah konsekuensi. Jadi kalau kamu terlambat nak, konsekuensinya ini ya, bagaimana? Nah seperti itu. Dan kalau di Australia juga, anak masuk ke sekolah terlambat tidak langsung diurus Bapak Ibu, tapi oke, please sit down after this, ya, please meet me. Jadi setelah masuk ikut pelajaran, setelah pelajaran suruh menemui gurunya. Ini yang harus kita lakukan. Peduli dan mari tanpa syarat. Nah ini nggak ono syaratnya Bapak Ibu guru. Dan sabar kita juga mohon jangan ada batasnya. Kembali lagi ke kita juga punya putra-putri di rumah yang kita titipkan di sekolah lain di mana Bapak Ibu tidak menjadi gurunya. Ini. Kalau masih TK, ini masih bisa, tapi kalau sudah menyangkut SMP, SMA, SMK, Bapak Ibu kita tidak bisa merangkul terus, memeluk terus Bapak Ibu karena lingkungan akan kuat. Sehingga ini peran Bapak Ibu jangan setengah-setengah, sekali lagi karena kita sebagai guru untuk
mengabdi ke sekolah kita di mana kita dipercaya menjadi guru di sana. Ya, hargai waktu kita yang ada di sekolah. Nah, anak bisa disiplin karena gurunya disiplin. Jadi kalau di sekolah Bapak Ibu kita semua ada aturan masuk jam 7, ya sebelum jam 7 udah masuk. Pulangnya jam 1, ya berarti sebelum jam 1 jangan pulang dulu, walaupun tidak ada muridnya. Nah, disitulah kita bisa berkarya, seperti itu. Dan ini dilihat oleh anak-anak. Saya sangat terharu Bapak Ibu, tadi pagi insya Allah mengikuti webinar ini, Ibu Dian, salah satu murid saya di SMK 2, ternyata, ini bukti Bapak Ibu, bukti yang kesekian, saat kita jadi guru itu, di save betul di hati, pikiran, dan otak murid kita. Dan itu akan terbawa sampai sekarang. Ya. Jadi Budian mengatakan gini-gini tentang Bani, oh ternyata saya dilihat. Ternyata saya juga dipantau oleh murid saya. Ini Bapak Ibu. Jadi jangan dikira anak-anak diem, karena melihat kita mungkin kok telatan ya Bu Ani itu. Tetapi ternyata itu di-shift. Dan jangan khawatir, pasti ada yang mencontoh itu. Termasuk dalam berseragam dan lain sebagainya. Ya. Berprestasi tanpa ditekan, nah ini bisakah? Bisa. Passionnya di mana? Itu. Dan kita ini, kita beri mereka media, well-being, ini Bapak Ibu, harus nih sosial, ya, emosi, merangkul anak, mungkin SDTK biasa ya, tapi SMA mana? Bisa. Nanti semoga saya paparkan di sini Bapak Ibu, apa yang bisa kita lakukan. Anak-anak itu seneng dijak foto sama muridnya. Anak-anak itu seneng kalau diajak selfie sama gurunya, ya terus kita buat status loh, wong kita memberikan kebahagiaan tidak kulaan kan, nih seperti ini, lingkungan positif dan etis, kita lihat bagaimana pendapat Bapak Ibu, nah seperti itu, jadi bagaimana anak enjoy, ini Bapak Ibu, lingkungan belajar sehat, ya, mempermudah gerak, ada keterhubungan, komunikasi, kolaborasi, ya. Di Australia, Bapak Ibu, satu kelas itu bisa terdiri dari lebih dari satu tingkat. Jadi kelas 3, kelas 4 itu satu kelas, kelas 5 sama 6 satu kelas, dan terlihat Bapak Ibu tidak ada batasan tembok. Ternyata saya tanya kenapa? Supaya ada rasa sayang di antara mereka. Luar biasa kan? Supaya ada rasa saling membantu di antara mereka. Supaya mereka ada empati. Nah, seperti itu. Tapi karena kita sudah Indonesia ada batas, mari kita kreatif itu lagi. Bagaimana itu bisa kita lakukan sehingga ini bisa terbangun, ya. Tersedia ruangan-ruangan, Bu, berarti harus banyak ruangannya? Tidak juga. Makanya kreativitas, ya. Membangun konektivitas ini nilai-nilai yang sudah disepakati. Jadi di saat masuk pertama Bapak Ibu di kelas, jangan langsung nak absen, ya. Terus sekarang pelajarannya apa? Nah itu. Jadi anak-anak silahkan Bapak Ibu kita berikan ice breaking supaya hati dan pikirannya juga masuk di situ. Setelah itu kita tentukan kesepakatan di kelas apa selama pelajaran kita buat nanti. Kita tempel di kelasnya. Nah ini Bapak Ibu. Maka itu akan karena dari anak maka mereka akan mengikuti. Nih, ini contoh. Saya seumur hidup ya, sampai seusia sekarang ini baru kali ini mendapat piagam yang beda. Biasanya kan juara ini, kepala sekolah berprestasi. Ini ternyata apa bahasanya? Piagam bintang kebaikan diberikan kepada Bu Ani karena sebagai peserta paling reflektif dan senang sharing. Ini Bapak Ibu. Jadi nanti mohon Bapak Ibu biasakan mengapresiasi siswa kita yang mungkin menurut Bapak Ibu it's not important, tapi ini karakter yang akan menjadi dasar basic anak-anak kita bisa Bapak Ibu kembangkan mau kemana mereka. Dan alhamdulillah dari kegiatan kemarin guru kelas sekolah berprestasi di TK, SD, SMP sudah ada yang melakukan ini. Ini luar biasa. Artinya mereka langsung bergerak. Tapi masih ada yang belum juga. Nah, seperti itu. Silakan yang belum bergerak, bergeraklah. Jadilah pionir di sekolah Bapak Ibu. Jadilah inspiratif, motivator di sekolah Bapak Ibu. Nah, ini. Ini Bapak Ibu. Jadi, saya berikan selaku kepala sekolah kepada Pak Priyanto karena Pak Priyanto ini senang memberi apresiasi kepada siswanya Bapak Ibu. Apa yang berikan contoh? Piagam kebaikan diberikan kepada Noval, nah seperti itu, ini lihat. Nah ini Bapak Ibu, bintang kebaikan kepada Adit.
atas keaktifannya dalam praktik pengembangan bunga telang di SMKPP. Nah, aktif saja sudah dapat ini. Padahal Adit ini katanya selama sekolah tidak pernah dapat penghargaan. Tetapi di SMKPP, Pak Pri ini pinter, pandai, ternyata passionnya di situ langsung dihargai. Ini saya masih belum memberikan refleksi dari Adit. Ini Bapak Ibu, Mutiara Fajrin, ini dari salah satu ya, apa nih Bapak Ibu? Hadir 5 menit, nah 5 menit hadir, diberi seperti ini salah satu guru yang saya tahu di ini komunitas kami, di GSM Bapak Ibu, bukan di SMKPP nih. Hadir 5 menit Bapak Ibu, sudah pasti besoknya Mbak Mutiara ini akan hadir lebih awal. Nih pembelajaran yang menyenangkan begini, di era digital, mudah. Iya, di Bu Ani bisa Bapak Ibu kreativitas lagi. Ini pembelajaran Pak Untung. Jadi selama ini bimbing kami itu udah pernah besar. Gimana selama corona ternyata mereka belajar untuk membungkus. Asik kan? Nanti ada refleksinya. Nah, challenge of change. Tantangan untuk berubah. Biasanya kita kalau anak-anak tuh di rumah kalau belajar langsung seperti ini toh, Bapak Ibu kasih itu change, suruh apa tantangan, challenge untuk berubah. Ternyata setelah diberi ini ada after before-nya. Jadi seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu. Tadi saya sampaikan adakah keterhubungan antara guru, siswa dan orang tua dengan gerakan sekolah menyenangkan? Bisa. Ini contoh ya. Ini Mbak Sri Wahyuni ini mendapat ini karena semangat untuk belajar kultur jaringan. Selalu belajar. Terus minta refleksi ke orang tuanya. Ini kata ibunya Mbak Yuni. Itu loh Bapak Ibu. Asik-asik. Kita taruh di medsos. Anak ini semakin semangat. Gitu. Refleksinya seperti itu. Nah, ini salah satunya. Dan ini tidak diajarkan di sekolah Bapak Ibu. Buat ini tidak diajarkan. Mereka belajar sendiri. Tapi untuk TK/SD silahkan bagaimana Bapak Ibu mengemas. After before-nya, ini dampaknya apa? Ini Bapak Ibu, luar biasa. Ah, ini kemarin di SMKPP ada ini OSIS, bagaimana perasaan mereka? Mereka langsung punya niat, punya keinginan untuk menjadi lebih baik. Itu karakter sudah. Menjaga silaturahmi. Nah, simple, tapi nanti dampaknya akan bagus kalau mereka sudah jadi pemimpin. Mereka akan jadi pemimpin yang empati. Mereka akan menjadi pemimpin yang punya sosial emosional yang bagus, gitu. Karena sudah seperti ini. Termasuk yang disiplin, yang bisa belajar berorganisasi. Nah ini bangga. Ini Bapak Ibu. Wah ini. Karena dia bisa berani ngomong bahasa Inggris, Bapak Ibu, dengan menggunakan membuat vlog. Tuh, mari kita lakukan. Nah, ini pembelajaran di Australia. Jadi di sana Bapak Ibu semuanya tertulis. Ya, ini bukan di TK nih di situ. Jadi semuanya ditulis Bapak Ibu. Jadi bulannya, bahkan ulang tahun itu ditempel. Ternyata seperti itu. Ini ya, menarik kan? Silahkan, itu kan pelajaran TK Bu, Ibu. Tidak harus ternyata. Ternyata anak-anak juga sedang diperlakukan seperti ini. Ini Bapak Ibu antri, quiet study area, semuanya itu tertempel-tempel. Belajar antri, tertib Bapak Ibu. Ya. Ini coba kalau kita, aku kan gurunya, tolong ya aku taruh depannya, tidak ada di situ. Gitu. Kita budayakan budaya antri. Ini lingkungan di sekolah, ya. Jadi ada kandang, nah ada apa lagi ya, seperti ini warung juga di situ anak-anak yang ngelola. Kalau di SMK ya, ini tapi bukan di SMK Bapak Ibu, karena di situ diajarkan bagaimana sudah disiapkan anak-anak ini mau kemana. Nah seperti itu. Jadi sudah diarahkan. Ini tempat sekolah, ya. Ada tempat main, tempat ini santai kan? Tempelan-tempelan di sini adalah karakter apa yang ditanamkan. Mari kita mulai bergerak mulai sekarang. Nah ini OSIS itu Bapak Ibu. Kreativitas anak-anak ini. Nih bintang kebaikan. Ternyata sudah. Nah Bapak Ibu bisa itu ekosistem tidak hanya di anak tapi di lingkungan. Silahkan Bapak Ibu kalau ingin mengubah lingkungan sekolah, sering-seringlah Bapak Ibu memfoto kondisi sekolah, terus refleksikan apa yang anak-anak lihat, apa yang anak-anak rasakan, dan apa yang anak-anak akan lakukan. Ini Bapak Ibu
dari mereka setelah saya jalan-jalan di KH Agus Salim ini. Bukan tempatnya dibuang tempat sampah. Jadi empati sudah nggak ada. Yang penting rumahnya bersih, tempat orang lain kotor, I don't care. Nah ini yang harus kita tanamkan. Silakan Bapak Ibu gunakan media sosial. Lingkungan sekolah, bagaimana anak sudah nyapu tanpa disuruh? Kalau ini sudah Bu, saya suruh nggak mau, ya terus lagi. Jangan dihitung ini mengajak anak-anak. Ini yang nanti bisa Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah karakter yang tertempel di sekolah. Jadi masuk gerbang sekolah sudah ada via respektif. Nah, itu Bapak Ibu. Ya. Jadi sudah langsung muncul. Ini apa? Bapak Ibu, ini kalau tidak salah sudah saya sampaikan, entah di mana saya lupa. Jadi di sana Bapak Ibu namanya friendship stop itu jika anak itu tidak punya teman bermain. Jadi disinilah mereka akan berdiri, maka nanti akan ada teman yang lainnya akan dampingi. Makanya wait here if you want a friend to play with. Jadi di sini saja itu sudah tanda bahwa dia butuh teman. Nah ini sudah ada rule-nya Bapak Ibu. Jadi nanti tidak akan ada anak saling bully dan membuli, ya, tidak ditemani, nggak ada. Jadi saling ini. Ini kalau misalnya tidak ada temannya, bagaimana Bu Ani? Gurunya yang mendekat ke sini. Nanti gurunya yang mengajak ke temannya. Itu peran seorang guru ternyata luar biasa. Jadi kalau pas istirahat tidak hanya stay in the room, ya, tetapi mereka keliling melihat kondisi siswa-siswanya. Sangat senang Bapak Ibu kalau kita berada di dalamnya. Terima kasih. Jadi itu Bapak Ibu guru yang hebat, ya. Beberapa hal yang bisa Bu Ani sampaikan, nanti kita bisa sharing apa saja yang akan kita lakukan. Nanti kreativitas dari Bapak Ibu itu bisa kita kembangkan. Jadi dengan GSM ini kita bisa untuk berkreasi sehingga anak-anak betul-betul enjoy, joyful learning itu bisa kita create, kita ciptakan bersama. Karena Bapak Ibu adalah guru hebat sebagai agent of change, itu kita bisa berubah. The key is kalau kita mau berubah hanya itu. Tapi kalau Bapak Ibu di masa corona ini hanya enak ya, santai, berangkat datang misalkan di kelas Bu. Wah, ini harus kita ubah. Bagaimana anak-anak dan ada keterhubungan antara guru, siswa dan orang tua. Seperti itu Bapak Ibu, nanti mungkin kita ada sesi tanya jawab, bisa kita gali lagi apa yang bisa sudah kita lakukan. GSM, berubah, berbagi, kolaborasi. GSM, berubah, ya, berbagi, kolaborasi. Demikian para guru hebat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Nur Hadi. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Ani yang luar biasa ini sudah menyampaikan paparan penguatan ekosistem pendidikan melalui gerakan sekolah menyenangkan. Baiklah Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Dan kita sepakati dulu sesi tanya jawab ini akan dibuka hanya untuk 2 termin dan masing-masing termin akan kami bagi 2 penanya dan tentunya masih seputar ekosistem pendidikan, masih seputar gerakan sekolah menyenangkan agar kita semakin mantap, semakin dalam memahami ini dan akhirnya kita bisa mengaplikasikan di sekolah kita masing-masing. Monggo disilahkan kepada penanya untuk sesi pertama ini cukup 2 penanya, bisa mengangkat tangan atau lain sebagainya. Monggo disilakan bagi Bapak, Ibu guru hebat yang ingin bertanya ya. Nah, acungkan tangan dulu. Baik. Atau Bapak Rasidi ini sepertinya mau tanya ini. Monggo silakan. Yang lain mungkin. Dan sambil menunggu perlu saya sampaikan sekali lagi
di channel ini, melalui channel SLJJ ini, juga bisa melalui YouTube. Dan jangan lupa saya tunggu like, subscribe, dan komennya di channel ini. Bagaimana? Saya lihat ada beberapa ini yang mungkin masih Isnaini Nur. Dari mana ini? Dari mana ini? Monggo mungkin Ibu Isnaini Nur ya, yang ingin bertanya langsung. Bu Isnaini, mana Bu Isnaini? Masih belum videonya. Ya, audionya jangan di-mute, Bu. Kalau ingin bertanya, dihidupkan dulu. Bu Isnaini. Ya. Sambil menunggu Bu Isnaini Nur. Pak Juarianto ya. Ini masih belum muncul. Pak Juarianto mungkin. Baik Pak, terima ini kasih. masih belum bisa muncul. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih, selamat berjumpa Bu Ani, Pak Nurhadi. Saya dari Kecamatan Telogosari. Mohon dicek apakah suara saya masuk ini, Pak. Ya, jelas. Wah, mantap, mantap. Suara mantap, mantap. Mantap. Terima kasih. Saya dari Kecamatan Telogosari, Bu Ani, hanya ingin bertanya karena saya tertarik tadi pada salah satu bagian yang disampaikan oleh Ibu Ani, bahwa mungkin dengan melalui tatap muka, ini akan lebih nyata hasilnya nanti daripada webinar ini. Walaupun kita harus akui webinar ini langkah awal untuk mengenalkan pertanyaan saya, seandainya Kecamatan Telogosari ingin melaksanakan GSM untuk semua jenjang, apakah sudah ada semacam regulasi yang akan mewadahi keinginan Telogosari, semisal mengundang teman-teman guru dari SMK Ibu atau kami yang berkunjung ke sana, atau mungkin ada hal lain yang bisa kami segera dapat melaksanakan. Jadi pingin ini Bu, pingin segera melaksanakan ini. Sangat bagus. Terima kasih Bu, dan mohon masukannya. Ya, makasih Pak. Terima kasih. Mungkin yang lain ada 2, tinggal 1 sebelum dijawab. Ya. Masih ada kesempatan 1 lagi penanya, monggo di. Bapak Ali kayaknya. Oh, Bapak Ali, monggo. Bapak Ali ya. Monggo Bapak Ali. Dari lembaga mana ini Bapak Ali? Ali, Pak. Iya, Bapak Ali SK ya? Nah, ya, terima kasih. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera buat semuanya, guru-guru hebat Kabupaten Bondowoso dan sekitarnya. Saya sangat antusias Pak tadi mengikuti paparan yang disampaikan oleh Ibu. Begini Pak, beberapa tahun yang lalu kita sering mencerca yang namanya homeschooling. Ya, homeschooling itu ternyata sekarang diterapkan di era pandemi, masa pandemi seperti ini. Ini menunjukkan kreativitas kita dalam mendidik anak didik kita. Terus saya sudah beberapa kali mencoba melakukan pembelajaran via daring, namun minat dari anak-anak ini memang masih kurang, karena memang minatnya masih kurang. Terus kita itu dituntut lebih kreatif. Anak-anak itu Pak,
dengan materi-materi yang disampaikan itu kurang antusias, malah lebih antusias dengan TikTok dan lain sebagainya. Saya sering di grup saya itu sering menyampaikan dengan kata-kata berbau sugestif dan lain sebagainya. Cuman mereka itu memang kurang. Mungkin dengan pembelajaran seperti ini bisa jadi analisis buat kita. Langkah-langkahnya itu seperti apa, Bu? Nanti umpamanya untuk meningkatkan minat siswa itu dengan metode pembelajaran daring ini walaupun dengan sarana yang sangat minim. Kalau di kota tidak jadi masalah. Seperti saya yang di desa, saya mana, Bu? Seperti saya yang desa itu untuk menemukan seperti itu sangat sulit sekali, sangat sulit. Saya akui sangat sulit. Dituntut kreativitas kita terjun ke rumah-rumah dengan mendatangi beberapa siswa dengan beberapa kelompok. Itu sangat sulit. Tapi tidak mematahkan semangat kami untuk melaksanakan meningkatkan pembelajaran terhadap anak didik. Terus kita tidak saling menyalahkan karena ini dan lain sebagainya, gurunya yang lain, karena memang SDM kita tidak sama dengan guru-guru senior kita, tidak sama memang. Jadi karena kita bukan zamannya, guru-guru senior kita itu bukan tidak menguasai atau tidak belajar, karena memang masanya beliau tidak sama dengan masanya kita, seperti itu. Jadi seperti tadi ada nilai dan lain sebagainya. Saya tuh pernah menerapkan begini, Bu. Untuk ujian, tes, saya itu menerapkan tidak memakai soal yang dari saya. Saya mencoba anak-anak suruh buat soal sendiri, suruh jawab sendiri. Ternyata dengan metode itu ada peningkatan terhadap daya serap materi yang disampaikan. Karena tidak terlalu tekstual yang saya sampaikan, jadi anak-anak saya suruh buat soal sendiri, saya jawab sendiri. Ternyata setelah saya analisis dan evaluasi, ternyata menurut saya pribadi, itu lebih efektif, Bu. Kiranya itu saja, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sudah ada 2 penanya. Yang pertama dari Pak Juarianto. Luar biasa Pak Juarianto ini. Begitu mendengar Bu Ani memaparkan, langsung greget itu. Dan kirin itu. Nah, untuk itulah kemudian tentu Pak Ani yang akan berkenan berkunjung atau dikunjungi ya. Yang kedua dari Pak Ali. Pak Ali ini termasuk kreatif juga. Kalau sekarang zamannya TikTok, gimana TikTok dibuat pembelajaran yang menarik gitu. Nah, kalau hanya TikTok terus, ini bahaya juga. Monggo Bu Ani punya solusi insya Allah, dan saya persilakan. Makasih Pak Nur Hadi, luar biasa harap dan pertanyaannya dari Pak Juarianto dan Pak Ali. Ini untuk Pak Juarianto, termasuk untuk para kepala sekolah, Bapak Ibu yang sedang join kegiatan ini, silahkan. Saya dengan senang hati untuk bisa berbagi. Jadi artinya tidak perlu aturan atau SOP yang jelimet Pak Juarianto. Kalau memang Bapak punya ide seperti itu, silakan layangkan surat saja supaya nanti saya bisa langsung mengagendakan. Nah, jadi artinya banyak beberapa sekolah yang minta waktu luang saya, tapi kalau minta waktu luang pasti sulit menentukan waktu luang. Sehingga nanti silakan kapan Bapak bisa memberi kesempatan saya untuk bisa sharing di Kecamatan Trogo, saya siap insya Allah, asalkan tidak ada tugas yang bersamaan di sekolah, Pak. Jadi nanti bisa kita agendakan. Dan Bapak Ibu jangan ragu untuk bisa sharing bersama, karena nanti kalau sudah kita tatap muka, Bapak Ibu akan melihat beberapa langkah yang bisa kita adakan bagaimana siswa belajar tanpa sadar bahwa mereka belajar. Karena kalau di sini kita tidak bisa bersimulasi, ya. Jadi itu pun tidak komplit apa yang sudah kita lakukan. Nah, ini nanti di saat ada diklat itu bisa kita komplitkan, sehingga Bapak Ibu peserta yang ikut tatap muka nanti pasti tidak akan terasa bahwa itu nanti sampai sore, karena Pak Nur Hadi sudah ngalami itu sama beberapa teman yang ada di ikut kegiatan ini. Jadi artinya have a fun ya, Pak Jonto silakan, dan Bapak Ibu yang lain dengan senang hati ya.
Terima kasih apresiasinya. Untuk Pak Ali, ini luar biasa Pak Ali. Jadi Bapak sudah melakukan hal-hal yang sudah bisa membuat anak itu enjoy ya. Tapi dengan bergulirnya zaman, memang kita terus dengan adanya corona, ini juga kita bagaimana sekolah-sekolah yang kata Pak Ali juga berbeda, tidak ada di daerah kota. Nah itu bagaimana? Sebenarnya sama dengan kami Pak Ali, SMKPP itu banyak siswanya yang ini banyak dari gunung, dari ini. Nah itulah makanya pinter-pinternya kita mengadakan pemetaan. Jadi di sini ada namanya sistem pembelajaran dengan sistem zonasi. Itu yang kami lakukan awal-awal saat ada corona. Corona awal tuh membuat kami shock karena tanpa permisi moro-moro masuk. Nah kami yang sudah biasanya produktif akhirnya langsung kendor. Nah kami ada kreativitas, satunya adalah sistem pembelajaran integrated system dengan menggunakan sistem zonasi. Jadi seperti Pak Ali, kita adakan kumpulkan anak-anak yang, nah ini di satu tempat dengan orang tuanya, nanti kita jadikan melalui daring atau datang. Itu Pak Ali. Nah, untuk homeschooling sebenarnya itu ya bagus tadi Bapak Ibu, asalkan kita bisa memanage dengan benar dan selaras dengan tujuan. Nah ini, silahkan kreativitas Bapak Ibu ya. Terus daring. Memang dengan daring itu saya sering diskusi dengan teman-teman seperjuangan, itu hal yang sangat berat, tetapi itu tadi, ya Bapak Ibu ya, ini memicu adrenalin, how to make creativity in my learning. Jadi bagaimana membuat kreativitas kita dalam pembelajaran, dan ini asik, maka saya paling senang kalau metodologi kita bisa diskusi. Nah Pak, mohon nanti, ini disesuaikan dengan kontekstual. Jadi targetnya misalnya, Pak ya, misalnya dari PKN itu tentang apa ya, ketuhanan yang Maha Esa, mungkin ini KD-nya. Jadi kita tidak bisa ketuhanan Maha Esa apa implementasi. Jadi Bapak Ibu nanti bisa memberi gambar atau foto, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa memberi gambar atau foto, baik itu secara medsos maupun bisa diberikan. Kata Pak Ali tadi turun sampai ya. Bapak Ibu nanti anak itu ini loh nak, misalnya gambar ada 2 atau 1 anak-anak yang sedang melakukan wudhu misalnya. Itu kan mau sholat misalnya seperti itu ya. Nah itu bisa kita beri gambar. Ada yang langsung nggak wudhu langsung berangkat. Anak-anak tuh refleksikan seperti itu. Jadi, nah apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, terus apa yang akan kamu lakukan dengan, maka anak akan menulis. Nah itu namanya tujuan, kompetensi dasar, kita kontekstualkan dengan kehidupan real anak-anak di rumah. Jadi home based learning itu harus kita hubungkan. Sehingga di situ juga ada emotional, social learningnya juga di situ. Sehingga anak-anak nanti akan, oh begini Pak, itu satu yang saya lihat adalah berwudu. Berwudu untuk apa? Untuk ini. Berarti yang kamu rasakan, saya rasakan segar pada berwudu dan bersih dan suci, sehingga saya bisa melakukan sholat, seperti itu. Yang akan kamu lakukan apa? Maka saya setiap sholat harus berwudu, kan begitu. Nah, jadi saya harus 5 waktu atau apa? Begitu Pak. Terus datang dulu sudah ya dikontekstualkan, sehingga nanti Bapak kalau emang tidak bisa daring, tanya lagi ke orang tuanya. Ditulis enggak apa-apa Bu, gimana dengan putranya? Oh, anak saya sekarang sudah begini Pak, saya terima kasih. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, KD-KD yang ada di kurikulum itu untuk kebermanfaatan hidup anak itu di masyarakat, di rumah. Itu kan tujuannya sebenarnya, diimplementasinya adalah di rumah dan di lingkungan. Kalau di sekolah nak, kebersihan itu adalah sebagian dari iman, karena begini-begini. Nah terus bagaimana implementasi di rumah? Mereka tidak care pada kebersihan rumahnya, ada sampah dibiarkan, di depan rumahnya juga begitu, di jalan apalagi. Nah seperti itu. Jadi intinya kontekstual itu harus kita lakukan setiap saat. Jadi begitu. Oke, misalnya soal buat sendiri, nah ini bagus ini. Dan ini sejak saya jadi guru juga seperti ini yang kita lakukan. Tetapi kan nanti lagi-lagi kita lihat dari passion dan talent masing-masing anak kita, Bapak Ibu.
Jadi Bapak Ibu kreatif itu tidak harus ulangan, ini memang kita harus keluar dari ini ya, harus keluar dari biasanya. Tidak harus ulangan itu menulis, tapi Bapak Ibu tuh ulangan bisa untuk seperti AKM kan ada ini apa penilaian untuk karakter. Nah itu soal untuk menilai karakter di AKM itu. Nah ini bisa Bapak Ibu. Jadi kreativitas sekali lagi, makanya kita gunakan nanti. Kalau Bapak Ibu berkenan, Bu Ani ini sudah membuat komunitas GSM Bondowoso. Jadi itu ada guru TK, kepala TK, SD, SMP, SMK, SMA, Bu Ani launching sendiri, saya yel-yel sendiri. Nah setelah itu kita laporkan pada founder GSM. Dan sampai sekarang, alhamdulillah Budian, salah satu kepala TK di sini sudah bisa membuat jinglenya GSM yang sudah banyak pengakuan dari GSM tingkat nasional. Nah ini Bapak Ibu. Jadi nanti kita di komunitas itu bisa berbagi praktik baik yang sudah kita lakukan dan kita bisa contoh seperti itu. Begitu ya Pak Ali, Bapak Ibu tetap semangat. Itu cara-cara yang bisa kita lakukan. Mengubah sekolah yang kumuh itu bisa kita pakai ekosistem, menggunakan seperti ini juga, gitu Bapak Ibu. Ya, jadi supaya anak-anak ada cinta. Ini bukan tugas saya, kan ada Pak Kebun Bu. Nah ini seperti ini masih banyak terjadi, tidak hanya di lingkungan anak, di lingkungan kita Bapak Ibu, ya itu selalu dan masih ada. Tapi jangan patah semangat, ingatkan kita menjadi contoh dan kita gerakkan. Begitu Pak Juarianto, Pak Ali, dan mungkin ada pertanyaan yang senada dengan Pak Ali. Saya terima kasih, luar biasa. Silakan Pak Nur. Terima kasih Bu Ani sudah memberikan jawaban ya, beberapa hal yang merupakan solusi. Monggo saya persilakan sekarang kita masuk ke termin yang kedua. Bagi penanya yang ingin menanyakan secara langsung, dan andaikan nanti waktunya sudah tidak mengizinkan lagi, Bapak Ibu bisa bertanya melalui chatting ya, kan akan diatur oleh panitia SLCC. Tapi yang penting senyampang kita bertemu dengan narasumber, monggo dipersilakan kepada Bapak Ibu yang hebat-hebat ini untuk terus menggali pengetahuan melalui webinar ini. Monggo saya persilakan. Sambil menunggu, jangan lupa Bapak Ibu like and subscribe-nya. Terus kami harapkan termasuk komen. Monggo dipersilakan. Ya mungkin menunggu. Halo. Ini Bapak Ibu, kita harus bangga dengan PGRI Bondowoso karena saya sambil menunggu Pak Nur, saya akan menyampaikan apresiasi Bapak Ibu. PGRI Bondowoso ini mendapat apresiasi yang luar biasa karena sebagai pionir melaksanakan kegiatan webinar dengan penguatan ekosistem sekolah melalui gerakan sekolah menyenangkan. Jadi saya bangga pada PGRI dan mohon tidak hanya sampai di sini, tetapi harus kita implementasikan untuk yang kita dapat hari ini. Ya, Bapak Ibu mulai dari sekarang, dari diri sendiri dan mulai dari yang kecil. Maka Bapak Ibu akan terus menularkan virus positif untuk selalu mengadakan perubahan. Sambil menunggu mungkin ada yang mau bertanya atau apa. Jadi terima kasih PGRI. Terima kasih. Tadi Ibu Ani juga sudah menawarkan bahwa Ibu Ani ini punya komunitas GSM ya. Monggo Bapak Ibu bisa nanti kalau yang ingin bergabung, karena insya Allah lebih banyak manfaatnya kalau kita bergabung karena bisa bertanya langsung, berinteraksi langsung dengan Bu Ani, sehingga gerakan sekolah menyenangkan ini menjadi efektif di sekolah yang Bapak pimpin atau di mana Bapak mengajar di sekolah itu. Sambil menunggu ada dua penanya, monggo disilakan Bapak Ibu yang belum bertanya. Sekali lagi saya ingatkan, nanti juga kita akan tampung pertanyaan melalui chatting. Ya. Tapi sebaiknya senyampang ini kesempatan yang bagus, monggo silahkan. Bu,
Bentar. Oh, Bu Vika ya. Ini ada muncul Ibu Vika. Ibu Vika. Ya, oke. Sementara karena masih satu, silakan Ibu Vika langsung. Ibu Saya Vika. Bu Vika. Ya. Monggo Ibu Vika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Rofika dari UPTD SPF SDN Kemirian 1 Kecamatan Tamanan. Menarik sekali materi yang disampaikan oleh Ibu Ani tadi. Saya sangat merespon dan ini merupakan pengetahuan baru yang insya Allah bisa diterapkan nanti di tempat saya mengajar. Begini Ibu Ani, terkait dengan yang jenengan sampaikan bahwa pembelajaran harus dikaitkan dengan kontekstual. Kebetulan sekali saya mengajar di rumah-rumah, namanya kunjungan belajar. Jadi anak-anak saya bagi dalam beberapa kelompok, kemudian didatangi satu persatu ke kelompok masing-masing. Dan dalam kondisi pandemi COVID-19 ini memang tidak memungkinkan bahwa semua materi itu tersampaikan 100%. Sehingga saya sesuai dengan yang Bu Ani sampaikan tadi, lebih mengarahkan pada pembelajaran yang kontekstual. Contohnya seperti tema yang saya ajarkan itu tentang wirausaha. Jadi anak-anak saya berikan kesempatan untuk melakukan usaha apapun yang menurut mereka menyenangkan. Ini sudah terlaksana. Anak-anak itu membuat kue gorengan, Ibu, kemudian dijual ke tempat anak-anak mengaji, kemudian di sana ada tempat produsen batik dijual ke sana, kemudian yang kelompok lagi membuat menanam tanaman di polybag, kemudian ditawarkan kepada Bapak dan Ibu guru, dan kami sangat merespon sekali. Dan memang saya sempat menyatakan kepada teman-teman untuk membantu siapapun anak-anak yang datang ke sekolah menjual barang dagangannya agar Bapak dan Ibu guru mau membelilah meskipun hanya satu. Kemudian kendalanya Ibu Ani, ini ada beberapa anak yang karena tidak ada tatap muka di sekolah sehingga mereka sama sekali tidak mau datang, Ibu. Sehingga akhirnya mereka memilih untuk berhenti, Ibu. Ini yang sangat memprihatinkan sekali di dalam kondisi pandemi yang seperti ini. Sehingga kami dari sekolah sudah sempat mendatangi ke rumahnya, sudah sempat juga mengajak berbicara orang tuanya bagaimana solusinya agar anak ini bisa kembali lagi ke sekolah. Dan ternyata Ibu, sampai saat ini si anak tersebut tidak mau untuk kembali ke sekolah. Karena itu tadi, tidak ada tatap muka. Hanya belajar di rumah-rumah, tidak pakai seragam dan sebagainya. Seperti itu Ibu. Sehingga ini pembelajaran yang kami lakukan ini, di samping sisi positif juga ada sisi negatifnya Ibu. Dan itu memang benar-benar terjadi di sekolah kami. Bahwa anak-anak tidak mau sekolah lagi karena adanya pandemi itu. Sehingga mohon sarannya Ibu Ani bagaimana terkait dengan gerakan sekolah menyenangkan ini untuk murid saya yang tidak mau sekolah ini. Solusi apa yang bisa Ibu Ani berikan kepada kami, yang mudah-mudahan nanti bisa kami laksanakan di sekolah. Demikian Ibu Ani, sebelumnya terima kasih atas paparannya yang benar-benar memberikan motivasi untuk kami semua. Semoga jenengan selalu sehat sehingga bisa selalu menebar kebaikan di mana-mana. Terima kasih Ibu Ani, terima kasih Pak Nur Hadi. Salam terima kasih. Wah, berapi-api ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada kesempatan satu penanya lagi, monggo disilakan. Oh, Pak Kusnandar ya? Pak Kusnandar. Monggo Pak Kusnandar. Pak Kusnandar berikutnya. Silakan Pak Kus.
Monggo Pak Kusnandar. Halo. Ya. Sudah? Gimana Pak Kusnandar? Monggo disilakan. Untuk penanya berikutnya masih saya tunggu Pak Kusnandar tadi. Sambil berikutnya, Bapak Ibu silahkan untuk mengisi daftar hadir yang telah dibagikan di chat room. Suaranya Pak Nur, apa bisa saya jawab ini? Kok tidak muncul? Pertanyaan Bu Vika, apa bisa saya jawab? Halo? Monggo Ibu silakan dijawab. Sepertinya ya. Pak Nur kehilangan koneksi. Iya betul, baik ya. Ini juga mohon ada pertanyaan juga di chat, nanti Pak Nur mohon dicek ulang ya. Karena di chat juga ada pertanyaan. Terima kasih Bu Vika, sangat terharu Bu Vika dengan perjuangan Ibu, dengan apa yang sudah Ibu sampaikan. Tadi saya sempat katanya anak sekarang tuh baper. Jadi artinya termasuk juga doanya ya, semoga kita semua bisa banyak bermanfaat. Betul kata Ibu Vika yang ada di Tamanan. Jadi satu, di era pandemi ini Bapak Ibu kita tidak usah mencapai target kurikulum 100%. Tidak bisa, that is impossible ya untuk mencapai itu. Jadi saya sangat bangga Ibu sudah menanamkan jiwa wirausaha yang mungkin buat kita semua itu nggak penting Bapak Ibu. Tetapi kalau kita lihat, kita telaah analisa yang dilakukan oleh Bu Vika itu akan berdampak pada many step forward. Jadi not one step forward. Jadi beberapa langkah ke depan ini sudah dibuat oleh Bu Vika. Kenapa? Karena di kegiatan wirausaha Bu Vika ini anak-anak sudah dilatih untuk soft skill dan hard skillnya. Hard skill buat gorengan misalnya tadi. Soft skillnya apa? Berarti anak itu satu, bagaimana bisa menjual barangnya. Itu kan komunikasi, kompetensi komunikasi. Bagaimana supaya orang tertarik untuk menjual barangnya, itu sudah mempromosikan. Terus bagaimana juga bersikap kalau berjualan, ini juga termasuk penampilan dan lain sebagainya. Termasuk daya juang, ya harus ada disiplin. Nah, Bapak Ibu, secara implisit inilah yang sering kita lost. Karena yang kita lihat adalah nilai matematika, nilai bahasa Indonesia. Kalau saya jadi guru seperti Bu Vika, maka anak ini sudah dapat nilai 9. Karena apa? Satu, berarti dia sudah bisa berkomunikasi dengan baik. Dua, berarti dia sudah punya karakter yang baik. Apa? Struggle, apa? Berjuang bagaimana supaya jualannya laku. Anak ini juga sudah berusaha untuk taat pada gurunya, diberi ini. Aduh, sudah begitu banyak karakter yang bisa kita tanamkan di sini. Dan ini Bu Vika, kita harus masifkan. Jadi pada Bapak Ibu guru yang lain itu dimasifkan dan bisa diintegrasikan. Contoh, jadi nanti guru bahasa Indonesia sudah gak usah ngasih tugas lagi. Karena apa? Dia sudah langsung praktek. Kan Bapak Ibu, saya menjual gorengan, tugasnya itu sudah langsung praktek loh ini. Ya, dengan kalimat mohon, dengan kalimat aktif pasifnya, ini sudah matematika. Kalau saya nilai sudah kan tidak usah dikasih ulangan lagi. Kenapa? Mereka pasti menghitung berapa sih labanya. Kalau menjual 50, berarti saya akan dapat uang berapa? Model yang saya lakukan, berarti sudah sisa berapa? Berarti keuntungan saya berapa? Ini loh Bu Vika,
teruskan. Ya, jadi artinya Bapak Ibu yang luar biasa. Nah, coba nanti mohon Bu Fika kembangkan lagi kegiatan seperti ini, ya. Kegiatannya Bu Fika dengan satu Bu Fika, anak-anak diminta, mohon maaf Pak Nur, Bu Fika refleksikan kegiatan anak-anak. Jadi begini Bu Fika, nah misalnya si Sony, bagaimana nak rasanya setelah berjualan? Coba dibantu anak-anak itu untuk bisa mengungkapkan rasa, mengungkapkan dengan kalimat dan tatanan yang bisa kita terima. Nah itu. Yang kedua, Bu Fika, bantu anak itu bisa menggunakan medsos nih kalau nggak ada, tapi dibantu. Gini loh ya nak. Nah bagaimana mereka nanti juga bisa secara digital bisa mengikuti zaman. Walaupun tuh nanti pakai HP-nya Bu Fika, atau pinjam ke temannya yang sudah punya, atau pakai orang tuanya, tapi mereka sudah diperkuat oleh Bu Fika. Ya, jadi ini saya bangga Bu Fika teruskan. Nanti kalau kita bisa tatap muka, kita bisa banyak sharing lagi apa yang bisa kita lakukan dengan integrated material learning yang bisa dikaitkan dengan pelajarannya Bu Fika. Karena di sini ada soft skill yang sudah ditanamkan Bu Fika. Tapi tidak sadar, karena selama ini yang kita lihat kan Bapak Ibu diberi soal 10, bahasa Indonesia betul semua 100. Tetapi dari segi soft skillnya kita lupakan itu, kita lupa memberikan apresiasi pada anak itu. Sehingga nanti Bu Fika, tolong anak-anak ini diapresiasi, buatkan piagam walaupun virtual atau apapun, nanti Bu Fika seperti yang Bu Ani lakukan tadi, piagam kebaikan diberikan kepada Sony yang sudah bisa membuat kue gorengan dan dijual laris manis. Nah itu Bu. Maka anak itu nanti suruh foto dengan ini, Bu Fika jadikan status di Bu Fika dan share ke seluruh komunitas Bu Fika. Dan Bu Fika sudah memberi contoh real bagaimana bisa ber-GSM Ria. Itu Bu, kita cuma tidak sadar aja. Nah, pertanyaan berikutnya, anak-anak yang sudah tidak mau sekolah, ya kita sudah datang, Bu. Penelitian mengatakan bahwa dengan sering melihat video sosial itu akan menambah rasa sosial anak, akan menambah rasa empati anak. Coba Bu Fika datang ke situ, tidak hanya memberikan materi, tidak hanya memberikan pemahaman, ajak nobar. Wah ini, jadi nobar pun diajak di situ, yang bisa oh iya nek ngono aku tak sekolah. Sama mungkin Bu Fika pernah mendapat video antara seorang bapak dan anak itu ingin es krim atau apa, tapi bapaknya sama anaknya, oh ternyata ilmu itu penting untuk mendapatkan makanan yang lebih banyak. Itu film sosial yang pemerannya adalah orang Cina. Jadi ternyata dengan pendidikan maka membuat the dreams will come true. Jadi dengan pendidikan berarti segala mimpi akan tercapai. Makanya ajaklah mereka nobar Bu. Nah setelah itu tidak harus duduk di situ, Ibu, wah sekolah tuh penting ini, ayo kita nobar dulu. Nah dari situ kita ambil refleksi, ya Bu ya. Nah setelah nobar, Bu Fika ada lagi, apa itu? Ajak ke suatu tempat, di situ banyak orang yang kurang beruntung. Ya, jadi ajak ke pinggir jalan raya di rumahnya, atau gang, di situ Bapak Ibu Bu Fika tunjukkan, mungkin ada orang pencari rumput, nah, terus ada tukang becak lewat atau penjual es, suruh mantau aja anak itu. Setelah itu refleksikan, nak, gimana pendapatmu? Atau apa yang kamu rasakan melihat bapak itu? Nah, di situ dia akan tergugah. Atau saat orang tuanya, mungkin bapaknya sedang ada di sawah, aja ke sawahnya. Lihat tuh orang tua. Nah, begitu Bu. Jadi, kehidupan real atau melihat video bareng itu tadi, itu bisa membuat anak itu semangat, oh iya ternyata pendidikan itu adalah harta paling utama ya untuk bisa membuat kita mandiri. Itu Bu Fika. Jadi banyak cara nanti yang bisa kita lakukan. Nah seperti itu, mungkin semoga bisa ini kita bisa sharing di Kopi Darat nanti. Terima kasih ya. Terima kasih Bu Ani, Bu Fika sudah sudah mendengarkan uraian jawaban dari Bu Ani. Dan ini ada satu pertanyaan masuk melalui web dari Pak Rasidi Jambisari ya. Poin pertanyaannya adalah bagaimana mengaplikasikan GSM di sekolah. Karena tidak semua siswa
anak di tempat saya, karena Pak Rasidi itu tidak memiliki HP dan bahkan tidak paham terhadap gadget ini. Nah, bahkan juga sering gangguan di sinyal dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya bagaimana ini cara mengaplikasikan, karena nampaknya Pak Rasidi ini juga tertarik ingin segera menerapkan DSM ini di sekolah. Monggo Bu Ani mungkin bisa Ya, terima dijawab. kasih Pak Rasidi, terima kasih. Ini pertanyaannya cukup relevan dengan pertanyaannya Bu Vika sebenarnya. Kalau kita bisa catch the answer from Bu Ani ya. Makasih Pak Rasidi, luar biasa. Makasih banyak atas pertanyaannya, juga hebat. Ini pasti tidak hanya terjadi di sekolah Pak Rasidi, tapi hampir di semua sekolah dan semua jenjang juga ada yang seperti ini. Jadi Bapak Ibu, GSM itu kembali lagi tadi adalah home based learning ya. Jadi tadi saya yakin Pak Rasidi sama Bapak Ibu guru yang lain pasti datang ke rumah anak itu. Dan saya yakin, Bu Ani yakin yang punya HP itu Pak Rasidi punya. Nah, apalagi tidak kenal tadi katanya. Apa Bu? Pak Rasidi bawa laptop atau bawa HP, juga ajak keluarganya mungkin ke tempat anak tersebut, bagaimana HP, bagaimana manfaatnya, juga bagaimana memperlakukan HP dalam penggunaannya. Nah, ini Pak, seperti yang tadi Bu Ani sampaikan ke Bu Vika, Pak Rasidi coba ambil KD apa misalnya. Nah, nanti dikontekstualkan kehidupan real anak itu. Seperti tadi kan Bu Ani beri contoh challenge of change. Jadi beri tantangan ya. Kebersihan adalah sebagian dari iman misalnya, topiknya itu. Nah, di situ kan setelah makan anak itu biasanya kora-kora enggak, ditinggal di mejanya enggak. Nah, seperti itu Pak. Jadi nanti anak-anak coba sekarang gimana kamu misalnya. Oke, sekarang tidak ada ini, tapi cukup kamu tulis aja Nak, yang kamu lakukan setelah makan tuh apa? Karena nggak ada HP kan? Nah, jadi nanti Pak Rasidi datang ke sana, coba sekarang yang kamu lakukan, yang setelah anak-anak sampaikan ke Pak Rasidi, sekarang Pak Rasidi foto ya. Nah, itu loh Pak Rasidi, ini Pak yang saya lakukan. Nah, setelah itu keterhubungan Pak Rasidi dengan orang tua, tanyakan juga ke orang tua. Pak, gimana setelah putranya, setelah makan dicuci piringnya, mejanya diatur, atau setelah bangun tidur, kebanyakan anak-anak kalau bangun tidur kan langsung cekekal, abledes katanya orang Madura, kan langsung main atau mandi atau sudah tidak peduli tempat-tempat tidurnya kan. Nah, Pak Rasidi bisa kontekstualkan KD yang Pak Rasidi ambil ke tempat tidur itu tadi. Toh ilmu yang Bapak Ibu tanamkan kan untuk kehidupan real. Jadi kebersihan dari iman itu sudah nampak dari noto tempat tidurnya. Dan itu harapan Bapak Ibu kan setelah anak-anak itu dapat pelajaran. Bukan nilainya mana, tidak ada. Tapi impact dari pembelajaran kita terbukti nyata di kehidupan kita. Nah ini Pak Rasidi, jadi jangan khawatir kalau GSM tidak ada ini, asalkan kita mau berubah, pasti there is many ways, ya itu kan. Jadi banyak cara untuk mau mencapai itu. Itu Pak Rasidi ya. Jadi makanya nanti kita bisa sharing kalau tetap muka dan pasti banyak ide. Saya tidak percaya tadi atas pertanyaan Bu Vika dan ini sudah muncul nobar nanti seperti Pak Rasidi juga ayo Nak ke kuburan. Nah ini ya kita ajak ke kuburan yang selama ini bagaimana serem ini ya. Kita ajak Nak apa yang dilihat di kuburan? Waduh Pak, orang mati yang dikuburkan. Oke, yang kamu rasakan apa? Saya takut Pak di situ karena saya akan sendiri begini. Nah, sudah ada dengan spiritual agama. Terus yang akan kamu lakukan? Berarti saya harus patuh orang tua Pak. Saya berbakti pada Bapak orang tua termasuk guru Pak. Saya harus bertakwa. Nah, itu loh Pak Rasidi. Jadi I think it's not very hard gitu ya to make our students get most karakter. Jadi kita ajak ke lokasi-lokasi yang selama ini mungkin Bapak Ibu anggap kuburan, toh apa kuburan? Nah itu, tapi di situ ternyata punya hal yang bisa kita petik itu Bapak Ibu. Ini contoh tadi kok ingat kuburan, nah seperti itu ya. Atau ke tempat alun-alun Bapak Ibu bisa foto misalnya. Foto itu kalau sudah pasca kegiatan sampah di mana-mana bukan? Betul ya. Nah foto Pak. Terus Nak, saya Pak Rasidi kemarin nih ke alun-alun, terus ada begini, gimana ya rasanya ya? Itu tidak terasa bahwa anak itu belajar Bapak Ibu, itu belajar loh. Pak itu kotor Pak, terus gimana nih? Kenapa kok bisa kotor ya? Nah itu,
Terus dampaknya apa ya? Yang akan kamu lakukan apa, Nak? Berarti saya tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah itu, kalau saya buang sampah sembarangan berarti saya tidak kasihan kepada bapak tukang bersih itu. Nah itu, empati ini yang kurang Bapak Ibu. Jadi anak-anak harus begitu. Jadi nanti mulai dari kita, kalau kita ada di mana, tolong sampah Bapak Ibu simpan untuk Bapak Ibu dulu sendiri. Jangan dinalah beda tukang ini, jangan, mulai dari kita ya. Walaupun itu bukan sampah Pak Rasidi. Jadi nanti kalau ada anak seperti itu Pak Rasidi, tolong beri apresiasi, piagam kebaikan diberikan kepada Tony karena telah membuang sampah yang bukan sampahnya. Loh. Terus Bapak apresiasi di upacara. Saya kemarin upacara saya apresiasi Pak anak itu yang namanya Noval itu. Sama gurunya yang memberi. Gimana Val rasanya dapat? Alhamdulillah Bu, seneng. Pernahkah kamu dapat ini? Tidak pernah loh. Karena selama ini kita beri sertifikat kan anak yang juara 1 di rapot. Tapi anak yang baik karakternya tidak pernah kita apresiasi. Betul ya? Pak Juarianto sebagai kakak kelas saya. Itu. Jadi ini yang harus kita tanamkan bersama-sama. Jadi tidak sulit Pak Rasidi, itu tadi. Berubah. Berbagi. Kolaborasi. Nah ini yang harus kita lakukan. Ya semoga ini bisa memberikan kepuasan sementara buat Pak Rasidi dan Bu Vika termasuk Bapak Ibu yang lain. Terima kasih. Masih ada Bu Wiwin. Terima kasih sama Ibu Ani. Bu Fatimah. Iya. Gimana Ibu? Mau tanya. Oh silakan Pak moderator, kemana ini? Ya, halo. Oh ya, silakan ini, Pak nih Pak moderator. Ini agak ceket ini barusan. Monggo, Pak. Siapa tadi yang ingin bertanya lagi? Masih ada ya? Ada Bu Mohon Wiwin maaf sudah jam 11 Bapak, kita tambah satu pertanyaan saja. Ini dari Bu Wiwin Ekawati sudah tadi acungkan tangan ini. Bisa dipersilahkan terlebih dahulu. Bu Wiwi ya, Bu Wiwin. Wiwin Ekawati. Iya, Ibu Wiwin ya, pertanyaannya tinggal satu. Mohon maaf, tinggal satu. Ibu Wiwin, mana Ibu Wiwin? Monggo silakan sampaikan pertanyaannya. Mungkin mohon maaf Bu host sama Bu moderator, karena ini kan mid time ya. Ini sih mid time jadi kita sulit lagi untuk bisa seperti ini. Ini masih ada di chat. Mungkin kita bisa beri waktu untuk meluapkan pertanyaan karena sayang sekali kalau mereka sudah antusias dan terus kita cut. Nah ini yang kadang kita terjadi di pembelajaran sekolah Bapak Ibu. Jadi anak masih tertarik, sudah naiknya bel pulang. Nah itu. Jadi supaya para guru ini adrenalin juga bisa terpuaskan di sini. Ini hanya mohon maaf kalau disetujui. Kalau tidak saya mengikuti moderator dan host. Terima kasih Bu Ani. Terima kasih Bu Ani. Saya sudah menyampaikan bahwasanya termin sudah kami atur, tetapi karena mulai tadi tidak ada yang bertanya, maka terpaksa saya baca yang melalui chatting begitu. Padahal akhir-akhirnya banyak yang tanya. Yang saya utamakan yang langsung. Nah untuk itu yang Ibu Wiwi, kalau memang Ibu Wiwi tidak muncul, maka silakan Pak Juarianto tadi ya mau bertanya. Ini ada pertanyaan di kolom chat dari Ibu Horifah SPD dari UPTD SPF SD Negeri Telogosari 1. Bertanya, di sekolah saya menerapkan luring di masa pandemi ini. Semakin hari absensi murid berkurang. Kadang dalam satu kelompok 10 orang, namun yang hadir hanya 5 orang, karena kemungkinan anak-anak sudah jenuh dengan pembelajaran kegiatan seperti ini. Nah, bagaimana upaya kita agar anak-anak semangat kembali? Terima kasih. Iya. Monggo Ibu Ani. Ya, makasih. Wah, ini ternyata semakin lama semakin panas nih. Tadi memang menunggu dari Pak Nur Hadi, ternyata semakin lama semakin panas karena sudah kita ada sharing ya. Karena ini makanya saya tadi minta kebijakan, ternyata belum bisa Bapak Ibu ya. Jadi dari Bu Horifah sebenarnya kontennya sama dengan pertanyaan dari Pak siapa tadi, Pak Rasidi, Bu Vika, termasuk Pak Ali. Bapak Ibu, gerakan sekolah menyenangkan kalau kita sudah terapkan ini maka anak-anak itu akan enjoy.
Tadi sudah Bu Ani sampaikan, mari kita buat anak-anak itu rindu akan kehadiran kita, rindu sebagai sosok guru yang memanusiakan siswanya, yang siswa menjadi subjek. Ya ini, kita tantangan ini. Ini dari pertanyaan Bu Horifah kan semakin hari kok semakin kurang. Nah, jadi seperti tadi, silakan anak-anak datang Bapak Ibu, tidak langsung Bapak Ibu beri materi. Eksplor dia. Nah, tadi di salah satu abad 21 itu kan ada komunikasi, skill komunikasi harus kita tanamkan. Saat datang, buat mereka enjoy dulu, masukkan dulu chemistry-nya di kita. Satu, main-main dulu. Bapak Ibu kan seneng toh main-main, kalau misalnya di klub diajak mendengar materi pasti bosen, keluar masuk. Tapi kalau sudah, jadi anak-anak itu perlakukan seperti kita saat menjadi peserta Bapak Ibu. Ajak main dulu. Tadi Pak siapa tadi? Pak Ali ya, itu ada TikTok. Kita cari TikTok tapi yang pendidikan. Nah, setelah itu bisa Bapak Ibu memberikan ice breaking. Ice breaking, makanya Bapak Ibu sebagai seorang guru kita harus tahu kapan anak-anak itu moodnya sedang mau belajar, bosen, ngantuk, capek. Nah ini juga kelihayan kita dan bagaimana kita ngatasi itu. Jadi Bu Horifah, bagaimana setiap hari Bu Horifah dan Bapak Ibu yang lain itu sebagai seorang chef. Chef itu kan kalau menunya itu saja pasti bosen Bapak Ibu. Jadi guru itu sebenarnya tukang masak. Di sekelas itu pasti ada kencur, ada garam, ada kunci, ada bawang putih, ada bawang merah, ada kangkung, ada ini kita olah. Kalau menu itu hanya tiap hari oseng-oseng saja, nah itu apakah akan bertahan dengan menu itu? Enggak, sama dengan Bapak kita ini sebagai guru. Hari ini menunya kacang, oseng-oseng. Berarti besok saya akan buat sate gulai. Nah, membuat sate gulai ini perlu kreativitas. Tadi itu nobar besoknya. Ya, terus besok saya akan buat apa? Lalapan ayam goreng. Nah, berarti saya besok enggak nobar. Saya aja anak ke kuburan misalnya. Itu loh ya. Enggak usah ini, Bu. Oh iya, tapi di situ Bapak Ibu harus refleksikan dan disesuaikan dengan kontekstual plus KD-nya. Makanya Bu besok kemana lagi? Pasti begitu besok. Sama dengan kita sebagai ibu rumah tangga. Ya, Bu Suci, Bapak Ibu, Bu Vika, Pak Juaranto ke istri. Bu masak apa sekarang? Anu Pak, sop. Terus besok tanya lagi, Bu masak apa? Sop Pak. Oh iya Alhamdulillah. Besok masak apa? Hari ini masak sop. Hah? Sop lagi? Berarti ayo Rabu mangan dek jobo. Kok sop tok? Sama kondisinya dengan murid kita yang kita beri menu itu saja. Itu Bapak Ibu. Jadi kita harus kreatif Bu Horifah. Jadi bagaimana itu tadi? Saya punya kumpulan ice breaking mudah Bapak Ibu, ya. Atau kalau sekarang bukan ice breaking, apa namanya itu? Game-game mudah. Apalagi sekarang di zaman seperti ini, jadi kita bisa pakai YouTube, sudah cari yang anak-anak itu asik. Nah, setelah masuk baru kita bisa ngaruh pembelajaran. Makanya kemarin saya terinspirasi dari salah satu anggota komunitas kami, yaitu dari Pak Hairul, guru SMP 1 menyampaikan, sebelum kita daring Bu, saya tuh menggunakan emoji, gitu ya. Jadi anak-anak tolong pilih emoticon yang sekarang sesuai dengan rasamu. Ada bahagia sama nangis Bu, ada 2 Bu Horifah. Nah, dipilih oleh anak-anak, kalau 80% banyak yang nangis, jangan diberi materi. Nggak akan enjoy sudah anak-anak itu. Ya, tetapi kalau sekian persen happy, maka Bapak Ibu langsung bisa memberikan materi sesuai dengan Bapak Ibu lakukan. Nah, ini perlunya diagnosa assignment katanya Pak Hairul untuk bisa kita masuk ke anak-anak kita. Nah, itu Bapak Ibu. Semoga ini bisa ini ya Bu Horifah, kita bisa sharing lagi dan semoga puas. Ini contoh-contoh dari ini ternyata masuk ke tukang masak sekarang. Tadi masuk ke apa? Nanti nobar. Nanti apa lagi itu bisa kita sharingkan. Seperti itu. Makasih, silakan masih ada lagi? Saya kembalikan Pak Moderator. Ini ada loss mungkin ya. Ibu host. Ibu host, where are you? Ini juga tidak ada. Ini Ibu Bu Ani. Oh iya, wah kita langsung sudah nih.
Ini enggak Bu, ini mungkin karena lost contact. Betul. Nah, ini ada Wah, Pak. itu udah muncul. Muncul lagi. Monggo Pak, ada 2 orang yang masih angkat tangan. Oh gitu. Ibu Wiwin Ekawati sama Ibu Fatimah. JS. Ya, dengan Fatimah. Mungkin diberi kesempatan. Monggo saya serahkan Pak Moderator. Saya ngikut saja, seneng aja. Ya. Monggo dipersilakan kepada Ibu Wiwin ya. Wiwin Ekawati, mulai tadi ini sebetulnya sudah angkat tangannya ya, tapi belum bisa masuk ini. Yang kedua Ibu Fatimah, monggo disilakan yang mana yang akan tampil duluan, yang akan bertanya duluan, baik Bu Wiwin atau Bu Fatimah. Halo, Bu Wiwin, Bu Fatimah, belum muncul di sini. Mungkin Ibu Bu Khos ini bisa bantu ya. Ada yang kepencet ini mungkin, sehingga tidak bisa masuk ini Bu Wiwin ini. Tampilkan orang Bu. Mana? Sambil menunggu mungkin saya bisa berikan contoh supaya anak-anak tidak bosan Bu Rifah ya. Jadi nanti ada yang namanya program cycle time. Jadi cycle time itu anak-anak itu sama kita dibuat lingkaran ya Bapak Ibu ya. Kita buat lingkaran terus bermain peran. Jadi kita bayangkan, nak, ini kenapa sih kita kok harus nata sandal? Nah, seperti itu. Silakan, sudah masuk, Pak Bu Wiwin? Belum ya? Oke. Belum masuk juga. Monggo dilanjut dulu, Wani. Ya, jadi anak-anak itu kita bawa ke sana, nak. Kenapa sih kita harus menata sandal atau sepatu? Nah, seperti itu. Jadi kita refleksikan. Nanti, oh karena begini Bu, karena begini Bu. Nah, seperti itu. Terus bagaimana? Apakah kamu sudah pernah melakukan nata sepatu tidak pada tempatnya? Pernah Bu. Misalnya itu kan nanti dari sekian anak itu berubah-ubah. Terus apa dampaknya? Teman saya jatuh. Nah, seperti itu. Jadi artinya anak-anak harus tahu side effect dari yang kita lakukan yang tidak pada tempatnya. Nah, seperti itu. Jadi contoh kita buang sampah sembarangan. Saya sering melihat Bapak Ibu, kalau kita sudah masuk di ATM, struk-struk itu Bapak Ibu, itu langsung dibuang dan banyak di dalam. Saya tuh sering milih Bapak Ibu, saya tidak pernah berpikir nih bukan sampah saya, tapi saya pilih dulu, saya buang. Seperti itu. Itu sudah refleks ya. Kadang saya tuh, loh begitu. Dan tidak hanya di depan Indomaret ada, saya buang Bapak di kantor BCA ada, saya ambil. Itu sudah refleks karena apa? Saya tahu ini manfaatnya, ini tahu manfaatnya. Jadi kita kalau sudah melakukan sesuatu, karena kita tahu manfaatnya, insya Allah kita akan istiqomah. Itu yang saya tanamkan di diri saya Bapak Ibu. Termasuk teman-teman, keluarga, nah ini termasuk menyambut siswa. Jadi Bapak Ibu supaya siswa ini saya sampaikan juga, saya kenapa kok senang dan berapa teman tuh senang menyambut siswa di depan, karena di situ kita bisa dekat sama anak-anak, bisa mendoakan anak-anak dan dapat doa dari mereka. Bayangkan kalau di rumah kita hanya dapat doa dari 4 orang mungkin, itu dari suami, istri atau kebalikan, putranya 2, assalamualaikum, just 4 persons. Tapi kalau kita sudah di sekolah ada berapa puluh orang, ada berapa ratus orang yang kita doakan dan mendoakan kita. Bayangkan Bapak Ibu. Ya. Terus kita saling kenal. Saya banyak hafal nama-nama murid saya Bapak Ibu. Dan saya tahu kondisi anak itu seragamnya, tasnya, sepatunya, dari mana rumahnya. Sehingga jangan sia-siakan kehadiran anak terus kita tidak bisa memberikan pelayanan yang bagus. Mereka tuh ada yang dari jauh Bapak Ibu. Berangkat jam berapa Bapak Ibu? Jam 5. Sudah sarapan belum nak? Belum Bu. Nah, terus kita sampai sekolah tidak membuat sesuatu yang nyaman. Apa yang akan kita berikan pada anak seperti itu? Nah, ini yang kita lakukan. Jadi kalau kita tahu manfaatnya, maka kita akan terus melakukan hal-hal yang bisa membuat orang lain itu tersenyum, termasuk lingkungan sekolah. Saya yakin kalau lingkungan sekolah kita bersih, orang tersenyum itu sudah pahala.
Gitu. Saya sering begitu ke semuanya saya sampaikan. Mungkin itu Pak Nur, tidak ada lagi. Terima kasih Ibu Ani, karena penanya sudah tidak ada dan kita juga dibatasi oleh waktu. Terima kasih. Dan perlu diketahui oleh para peserta, Bapak Ibu yang hebat-hebat ini, webinar ini akan berlangsung di setiap minggu, Forsa, jadi forum Sabtuan. Insya Allah nanti kami akan berlanjut mengundang para narasumber dan juga Bu Ani juga akan kami undang lagi ya, tentu dengan tema yang berbeda atau tema yang hampir sama dengan ini untuk memperdalam dan lain sebagainya. Terima kasih untuk Pak, mohon maaf Pak Nur, bisa saya nyampaikan sepermohonan kepada panitia dan teman-teman? Oke, monggo. Begini Bapak Ibu, mohon kepada peserta yang mengikuti ya, ini mungkin salah satu syarat untuk kita yang mengikuti webinar ini untuk membuat refleksi dari kegiatan yang telah Bapak Ibu lakukan saat ini. Jadi yang Bapak Ibu rasakan apa, Bapak Ibu, terus yang akan Bapak Ibu lakukan apa, silakan bisa membuat, kalau Bapak Ibu bisa membuat seperti yang saya tadi tayangkan, jadi ada foto Bapak Ibu, terus Bapak Ibu refleksikan ya kegiatan ini, nah seperti itu, nanti bisa kirim ke PGRI atau bisa kirim ke WA saya, nanti langsung akan saya, mungkin ada sesuatu lagi ya, saya lihat refleksinya, saya juga akan berikan reward, tapi rewardnya saya belum tahu karena munculnya barusan. Setelah itu nanti refleksi Bapak Ibu akan saya share ke GSM Nasional. Jadi ini adalah semacam doa, semacam niatan baik Bapak Ibu, semacam janji Bapak Ibu untuk berubah, berbagi, dan kolaborasi. Kira-kira bisa enggak seperti itu Bapak Ibu? Bisa di-unmute semuanya coba. Saya mau tanya, coba kepada peserta di-unmute semuanya, saya ingin mendengar suara kesanggupan dari para peserta. Silakan di-unmute suaranya. Bisa, Bu. Bisa. Semuanya. Insya Allah bisa, Bu. Oke, semuanya Pak Musnadar belum? Nah, oke, saya tanya ya. Nanti kita bareng-bareng menjawabnya. Ya, Bapak Ibu, setelah kegiatan webinar ini, Bapak Ibu bisa tidak membuat refleksi ya tentang kegiatan ini, yaitu apa yang Bapak Ibu rasakan, ya, terus apa yang akan Ibu lakukan. Silakan Bapak Ibu termasuk pengurus PGRI, karena ini komitmen ya, tidak hanya peserta tapi pengurus PGRI. Nah, di foto Bapak Ibu, setelah itu buat seperti flyer, silakan buat yang menurut Bapak Ibu kekinian. Saya akan share refleksi Bapak Ibu ini ke GSM Nasional karena PGRI Bondowoso sudah melakukan dari awal. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Terima kasih. Kita karena masih di unmute, kita bersama-sama, saya akan bikin GSM nanti berubah begini semua. Tolong ya, setelah itu berbagi kolaborasi. Ya kita siapkan GSM berbagi kolaborasi. Makasih Pak Nur. Saya kembalikan. Terima kasih. Luar biasa. Luar biasa. Bapak Ibu, ditunggu refleksinya. Ini tidak main-main. Nanti akan masuk ke sebuah komunitas JSM yang sudah menasionalnya. Gak khawatir nanti apa yang diminta Bu Ani. Monggo tadi karena sudah disanggupi. Baiklah, besok terakhir. Besok. Iya, besok terakhir ya. Warning, besok terakhir ya. Kata Bu Ani. Baik, dan sebagai acara pamungkas, alhamdulillah demikian live webinar pada hari ini telah sampai di acara pamungkas, dan tak lupa saya selaku moderator menyampaikan ucapan terima kasih, penghargaan yang setinggi tingginya baik terhadap narasumber termasuk para panitia dan peserta, dan tentu saja sebagai moderator saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya manakala ada tutur kata dan sikap yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu peserta webinar. Dan mari kita tutup bersama acara webinar ini dengan
bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum saya tutup, nanti akan saya kembali. Sebelum saya tutup, akan saya kembalikan ke host. Ya. Akan ada pembagian sertifikat. Mohon ada yang di-mute dulu ya. Sekali lagi, ya. Sebelum saya tutup, nanti akan saya kembalikan ke host karena ada pemberian sertifikat ya. Nah, semacam itu. Dan dari saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Nur Hadi yang telah membersamai kita bersama narasumber hebat kita, Ibu Ani. Tidak terasa ini lebih 2 jam sesuai dengan temanya sekolah menyenangkan. Artinya webinar kita sangat menyenangkan sehingga peserta begitu antusias mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Selanjutnya saya akan membagikan yaitu sertifikat yang akan Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Ani untuk menjelaskan tentang sertifikat ini. Oh iya, terima kasih. Bapak Ibu, bisa di Zoom ini Bu Suci biar peserta bisa melihat untuk sertifikatnya. Diperbesar. Bapak Ibu, karena ini gerakan sekolah menyenangkan ya, sehingga nanti saya sudah mohon kepada pengurus PGRI, selain mungkin pengurus PGRI atau PGRI sendiri sudah bisa membuat yang PGRI sendiri, saya tidak tahu apakah akan dapat 2 atau akan dapat 1. Jadi Bapak Ibu nanti akan mempunyai sertifikat beda, mungkin seumur hidup ya, seperti yang saya Bu Ani miliki. Bintang kebaikan diberikan kepada siapa sebagai peserta hebat dan berani dalam acaranya ini Bapak Ibu. Jadi ini nanti silahkan kalau Bu Ani ya, ini Bu Ani tempel di ruangan ya, supaya mengingatkan saya bahwa saya harus selalu berbagi hal yang baik, karena saya dapat tadi kan peserta paling reflektif dan senang sharing. Jadi kuncinya hal-hal baik mari kita berikan. Jadi jangan pelit ilmu, karena nanti ilmu kita seperti pohon, banyak buahnya dan banyak manfaatnya. Jadi ini semoga Bapak Ibu bisa merasa sangat sesuatu kalau memiliki piagam bintang kebaikan diberikan kepada siapa saja. Itu Bu Suci ya. Dan ini pasti beda dari piagam pernah Bapak Ibu miliki. Dan mohon ini bisa kalau Bapak Ibu masukkan di refleksi. Jadi bisa dimasukkan ke refleksi Bapak Ibu selain kegiatan webinar ini bagaimana, terus refleksikan juga baru pertama kali ini melakukan piagam bintang kebaikan. Jadi terasa beda. Wah, udah silahkan Bapak Ibu bisa merangkai kata-kata yang menunjukkan bahwa Bapak Ibu kita semua adalah sebagai agent of change yang hebat untuk mau berubah ya. Berbagi dan kolaborasi. Nah, begitu Bu Suci dan Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ani. Itu tadi sertifikat atau piagam kebaikan yang akan kita dapatkan dari kegiatan ini. Selanjutnya, selain peserta, sebagai tanda apresiasi kami kepada narasumber, pengurus SLCC Bondowoso juga akan memberikan piagam kebaikan kepada Ibu Ani selaku narasumber. Selanjutnya silakan Bapak Ketua SLCC PGRI Bondowoso untuk memberikan piagam kebaikan kepada Ibu Ani. Nggak masuk? Bu Suci, jangan lupa pengumuman hadiah untuk sesi kemarin. Terima kasih kepada narasumber Bu Ani yang telah berbagi dengan kami guru-guru hebat
yang ada di Bondowoso maupun di daerah di wilayah Indonesia. Terima kasih, dan bentuk penghargaan yang kami berikan kepada Bu Ani adalah salah satu bentuk ekspresi kami, apresiasi kami, yaitu dengan menyerahkan piagam bintang kebaikan sebagai narasumber inovatif dan kreatif dalam acara Forum Sabtuan dengan tema penguatan ekosistem sekolah melalui gerakan sekolah menyenangkan. Mudah-mudahan apa yang dibagikan oleh Bu Ani bisa bermanfaat untuk kemajuan di dunia pendidikan, khususnya di Bondowoso maupun di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya ini mungkin sesi terakhir yang paling ditunggu, yaitu pengumuman pemenang door prize pada sebelumnya. Berikut akan saya tampilkan siapakah beliau. Nah, pemirsa terpilih menerima hadiah buku dari narasumber dimohon segera mengirimkan alamat sekolah atau lembaga untuk pengiriman hadiahnya melalui WA yang tampil pada layar. Yang pertama yaitu Bapak Rasidi Rasid dari Jambe Sari Bondowoso. Selamat untuk Bapak Rasidi. Selanjutnya Ibu Miratih Talita dari UPTD SPF SD Negeri Dabasa 4 Bondowoso. Selamat untuk Ibu Miratih, semoga beliau masih ada di forum ini sehingga mengetahui pengumuman ini. Dan yang terakhir yaitu Ibu Nani dari PMPTK BUD Malang. Beliau adalah Widya Iswara di PMPTK BUD Malang. Demikianlah Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, kegiatan webinar yang kita laksanakan pada Sabtu 20 Maret 2020. Jangan lupa mengisi daftar hadir, mungkin ada yang kelewat. Dan sebagai penutup saya akan memberikan pantun buat bangga buat saya, jangan lupa subscribe channel saya. Nah, mohon dukungan dari Bapak Ibu gurunya untuk subscribe pada channel eksklusif PGRI Bondowoso. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Seperti